Bab 1999, kamu masih muda. Penerjemah, Lege. Awalnya, Yunting memiliki pemikiran di dalam hatinya bahwa dia ingin mengambil Suzimo di bawah sayapnya setelah menekan yang terakhir. Dengan begitu, Suzimo akan sangat membantunya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dengan kemampuan dan bakat Suzimo, dia pasti tidak akan tunduk pada orang lain. Ayo berjuang. Ki darah Yunting melonjak dan ki pedangnya berdengung saat dia berteriak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan melawan seranganku. Jari pedangnya bisa menembus pertahanan Suzimo. Tanda seru tanda seru. Paling tidak, dia memiliki keunggulan mutlak dan inisiatif. Selanjutnya, dia memiliki kartu truf yang lebih kuat yang belum dia gunakan. Setelah dirilis, metode itu akan mengguncang bumi dan apokaliptik, bahkan dia tidak bisa mengendalikannya. Saat dia mengatakan itu, Yunting menyerang sekali lagi, melambaikan jari pedangnya ke arah Suzimo. Suzimo tidak takut. Mengandalkan peningkatan kekuatan surgawi 6 gading, dia melompat dan bertarung melawan Yunting. Suzimo tak terkalahkan di antara rekan-rekannya dalam pertempuran jarak dekat dan hampir tak terkalahkan. Bukan hanya karena tubuh sejati teratai hijau itu kuat, tetapi juga karena teknik pertarungan jarak dekat miliknya. Itu memiliki ketangguhan naga dan gajah, keganasan harimau dan macan tutul, kegesitan kera dan ular serta kemantapan beruang dan kura-kura. Teknik-teknik itu berasal dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan telah melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Setelah memahami dan meringkasnya, Suzimo mengaturnya kembali, menggabungkannya dengan keterampilan tempur brilian lainnya dan menguasainya, membentuk keterampilan tempurnya yang unik. Meskipun keterampilan tempur itu berasal dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, mereka lebih cocok untuk Suzimo daripada mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness itu sendiri. Namun, melawan Yunting, Suzimo tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun Yunting dibatasi dan harus menggunakan jarinya sebagai pengganti pedang yang sebenarnya, dia masih bisa melepaskan teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan ketajaman jari pedangnya, Yunting masih menguasai situasi dan berada di atas angin. Meski begitu, Yunting semakin khawatir. Teknik pedang apa yang dia kembangkan? Teknik pedang itu diciptakan oleh banyak senior dan pembudidaya pedang dari dunia atas setelah bertahun-tahun pemahaman. Ditambah dengan darah pedang dan bakatnya dalam dao pedang, kekuatan setiap teknik pedang akan diperbesar saat dilepaskan olehnya. Namun, tidak peduli seberapa ganas serangannya, mereka diselesaikan dengan teknik tempur Suzimo satu demi satu. Dia belum pernah melihat teknik bertarung Suzimo sebelumnya. Kadang-kadang, ketika Suzimo menyerang, seolah-olah dia dirasuki oleh naga sejati dan kekuatannya tak tertandingi. Namun, dalam sekejap mata, aura Suzimo berubah dan teknik gerakannya menjadi lincah, merayap di sekelilingnya seperti kera. Bahkan jari pedang tajam yang paling diandalkan tidak banyak mempengaruhi Suzimo. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar ratusan pukulan. Puluhan luka muncul di tubuh Suzimo dari jari pedangnya. Namun, kemampuan generasi Suzimo terlalu kuat. Bahkan dalam pertempuran sengit seperti itu, luka Suzimo sembuh dengan cepat tanpa kehilangan banyak ki darah. Sebaliknya, jika serangannya sedikit melemah, Suzimo pasti akan membalas dengan sangat ganas. Ada beberapa kali ketika dia hampir dicengkeram oleh telapak tangan Suzimo. Kuku Suzimo tajam seperti cakar harimau. Jika itu mendarat padanya, pasti akan ada 5 luka berdarah. Seiring berjalannya waktu, Yunting menjadi frustrasi. Meskipun dia berusia lebih dari 200 tahun, dia terlalu muda untuk dunia atas. Dia memiliki sumber daya kultivasi yang kaya, bakat yang mengejutkan, latar belakang yang dalam dan status bangsawan. Namun, dia terlalu muda dan kondisi mentalnya jauh lebih rendah. Sampai titik kultivasinya ini, Yunting telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menemui banyak teladan dan inkarnasi monster, dia tidak pernah tertunda sejauh ini. Namun, Suzimo sangat tenang sepanjang waktu. Dia tidak terburu-buru dan matanya tanpa ekspresi. Persepsi rohnya bahkan merasakan kegelisahan di hati Yunting. Jika kondisi mental seseorang tidak stabil, mereka pasti akan mengungkapkan beberapa celah. Jantung Yunting berdetak kencang dan ketajaman jari pedangnya hanya sedikit bergetar. Suzimo merasakannya dan menyerang balik dengan tatapan cerah.
Kamu masih muda, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya terdengar seperti sedang menguliahi junior. Ketika Yunting mendengar itu, dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Perubahan kondisi mentalnya terlalu halus dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai pembukaan. Namun, itu sudah cukup untuk Su Zimo. Dentang, dentang. Suara benturan logam bergema, kuku Su Zimo yang bertabrakan dengan jari pedang Yunting dan percikan api beterbangan. Kuku Su Zimo terpotong oleh jari pedang Yunting. Telapak tangan Su Zimo yang lain mengambil kesempatan itu dan melewati lapisan bayangan pedang, mendarat dengan keras di dada Yunting. Bang! Itu adalah Great Chaos Essence Palm dan Su Zimo tidak menahan diri. Su Zimo mendorong telapak tangannya ke bawah dan sedikit mengernyit. Telapak tangannya tidak mengenai daging. Sebaliknya, itu dingin saat disentuh. Saat telapak tangan mendarat, pakaian di dada Yunting hancur, memperlihatkan baju besi bagian dalam perak yang berkilauan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Yunting mundur terus-menerus dan setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Bab 2000, maaf, saya ingin menang. Penerjemah, Lege. Setelah membunuh wanita berpakaian biru, sayap guntur Zephyr di belakang Tang Zi mengepak dengan liar dan kilat berderak di tubuhnya saat dia menghindar ke samping. Meskipun dia cepat, Taois Parubaya juga tidak lambat. Hampir pada saat yang sama ketika Tang Zi membunuh wanita berpakaian biru, lengan Taois Parubaya itu menyerang. Lengannya tampak elegan dan lembut, tetapi tiba-tiba mengencang ketika turun dari langit seperti dua batang besi tebal dan keras. Sementara Tang Zi bisa menghindari pukulan fatal di belakang kepalanya, dia tidak bisa menghindari gerakan membunuh yang datang dari punggungnya. Tanda seru, bang! Lengannya pertama kali mengenai sayap guntur Zephyr, menghancurkannya sebelum menabrak punggung Tang Zi dengan bunyi gedebuk. Tang Zi bergidik dan terhuyung-huyung. Membuka mulutnya sedikit, dia meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meski begitu, ekspresinya sangat tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit. Kedua belah pihak adalah ahli tingkat atas dan perbedaan dalam kekuatan tempur mereka tidak bagus untuk memulai. Tidak mungkin dia bisa lolos tanpa cedera setelah dengan paksa membunuh salah satu dari mereka melawan pengepungan mereka berempat. Pendeta Tao setengah baya menggunakan skill rahasia, Heart Piercing. Kekuatan serangan itu sangat menakutkan dan bahkan bisa menembus punggung Tang Zi. Reaksi Tang Zi juga sangat cerdik. Sementara dia memanggil Zephyr Thunder Wings untuk mempercepat, sepasang sayap memblokir banyak kekuatan untuknya dan meminimalkan kerusakan yang dia derita. Pendeta Taois Parubaya itu tidak kesal karena dia tidak bisa membunuh Tang Zi dengan satu gerakan. Dia hanya mencibir, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan setelah terkena indik jantungku. Tang Zi melesat keluar dan biksu botak dan pria menara besi itu mendekat dengan aura pembunuh, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Dia tanpa ekspresi saat dia memutar dan berbalik dalam pengepungan mereka bertiga, teknik gerakannya jelas lebih lambat. Hanya dalam beberapa napas, ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan dia hampir terbunuh di tempat oleh mereka bertiga. Meskipun salah satu dari empat teladan sudah mati, situasi Tang Zi bahkan lebih berbahaya dan dia bisa mati di tempat kapan saja. Su Zimo sedikit mengernyit. Jika dia menyerang, dia secara alami akan dapat menyelamatkan Tang Zi. Namun, itu setara dengan memberikan jimat giok kepada Yunting. Sebuah nyawa dipertaruhkan. Tidak peduli seberapa penting jimat giok itu hanya sebuah objek. Tidak masalah jika itu diberikan kepada Yunting. Pada pemikiran itu, Su Zimo mengambil keputusan dan siap untuk menyerah pada jimat giok untuk membantu Tang Zi. Namun, saat dia menginginkannya dan sebelum dia bisa melakukan apapun, dia merasakan aura yang sangat menakutkan mengunci dirinya. Jika dia membuat satu gerakan, dia pasti akan menarik serangan mengerikan yang tak terbayangkan. Terhadap aura itu, Su Zimo bahkan memiliki ilusi bahwa dia bisa diiris menjadi ketiadaan setiap saat. Beraninya kamu terganggu di depanku dan menyimpan pikiran lain. Suara Yunting terdengar. Itu tenang dan berisi kemarahan yang ditekan. Itu seperti ketenangan sebelum badai dan kegelapan di bawah awan gelap yang tebal mencekik. Su Zimo menatap Yunting dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Pada saat itu, sosok Yunting melayang perlahan dan ki darah di tubuhnya melonjak, jelas bahwa dia sudah mendorongnya hingga batasnya.
Ki darah mengelilingi tubuhnya dan membentuk ki pedang berwarna darah yang terjalin di belakangnya dengan padat. Dentang, dentang. Ki pedang berwarna darah bergetar terus-menerus dan mengeluarkan dengungan pedang yang terjalin. Pedang raksasa berwarna darah secara bertahap muncul di belakang Yunting dan melayang ke langit. Bahkan kubah aula tidak bisa menyembunyikan ketajamannya. Pedang berwarna darah itu memancarkan aura destruktif bahkan sebelum itu benar-benar terwujud. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia di seluruh makhluk hidup dari tiga alam yang bisa bertahan melawan satu tebasan dari pedang berwarna darah. Fenomena garis keturunan. Itu adalah fenomena Bloodline Yunting tapi jelas dia belum menguasainya sepenuhnya. Kekuatan itu terlalu kuat dan menakutkan. Yunting tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Bahkan Suzimo merasa hatinya bergetar saat garis keturunan teratai hijau melonjak di dalam tubuhnya tanpa terkendali. Begitu fenomena Bloodline Yunting terbentuk, dia hanya bisa melawannya secara langsung dengan memanggil fenomena Bloodline dari Creation Green Lotus. Ekspresi Suzimo berubah muram. Fenomena Bloodline yang disulap oleh Yunting sudah cukup untuk membunuhnya. Itu bukan hanya cedera serius, tetapi kematian total. Wajah Yunting memerah dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia juga menahan tekanan besar ketika dia menyalurkan fenomena Bloodline-nya. Sampai saat ini kultivasinya, tidak pernah ada seorang kultivator dari alam kultivasi yang sama yang bisa memaksanya untuk melepaskan fenomena Bloodline-nya. Suzimo, aku sangat mengagumimu dan tidak tega membunuhmu. Yunting memelototi Suzimo dengan mata merah dan berkata perlahan, namun, pada titik pertempuran ini, kita harus menentukan pemenang hari ini. Aku, Yunting, tidak ingin kalah dan aku pasti tidak akan kalah. Jika sebelum ini, Yunting pasti akan mendapatkan jimat giok terlebih dahulu sebelum melawan Suzimo. Tapi sekarang dia dipukul oleh telapak tangan Suzimo, dia akan kalah jika bukan karena perlindungan dari Ice Soul Silver Armor. Mengingat harga diri dan kesombongannya, dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia sudah lupa tentang jimat giok dan seni pedang pembunuh langit dan bumi. Saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran, untuk memberikan segalanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Suzimo. Aliran pedang ki yang tak berujung berkumpul dan pedang berwarna darah menjadi lebih jasmani. Rambut panjang Yunting menari-nari dan dia tampak diwarnai merah di bawah cahaya pedang berwarna darah. Saya belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan fenomena Bloodline ini. Setelah dirilis, saya juga tidak akan bisa mengendalikannya. Yunting sedikit menundukkan kepalanya dan berbisik, kamu kemungkinan besar akan mati. Ada sedikit rasa kasihan dalam nada bicara Yunting. Jarang baginya untuk bertemu lawan seperti Suzimo dan dia benar-benar tidak tahan untuk membunuh yang terakhir. Bahkan jika dia tidak bisa menaklukkannya, dia ingin berteman dengannya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Berhenti sejenak, Yunting tampaknya telah mengambil keputusan. Mengangkat kepalanya, dia menatap Suzimo dan berkata dengan tegas, maaf, aku ingin menang. Jangan khawatirkan aku. Saat itu, suara Tang Ziyi terdengar. Meskipun dia dikelilingi oleh bahaya, dia merasakan keributan di pihak Suzimo. Dia tahu bahwa jika Suzimo masih memikirkannya dan terganggu, dia pasti akan mati jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Memukul. Tiba-tiba, biksu botak itu berteriak. Bang! Meskipun Tang Ziyi mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih dipukul di bahu oleh biksu botak. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak sangat menakutkan. Bahu Tang Ziyi hancur oleh satu pukulan dari biksu botak dan seluruh lengannya tidak bisa bergerak. Hehe, beraninya kamu mengirim transmisi suara ke kekasih kecilmu di tengah-tengah pengepungan kami. Biksu botak itu tertawa aneh dan serangannya berubah lebih tajam. Tang Ziyi terluka parah oleh Taois Parubaya dan kekuatannya sangat berkurang. Dia berjuang melawan pengepungan mereka bertiga. Sekarang lengannya dilumpuhkan oleh biksu botak, situasinya menjadi semakin berbahaya dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Suzimo melirik Tang Ziyi dan menarik kembali tatapannya. Dia kemudian menatap Yunting dan berkata dengan acuh tak acuh, maaf, kamu tidak bisa menang. Bab 2001, Kondensasi Pedang Roh Esensi. Penerjemah, Lege. Bagi Suzimo, mengaktifkan garis keturunannya dan melepaskan fenomena garis darahnya untuk melawan Yunting secara langsung adalah solusi paling sederhana dan langsung. Lebih jauh lagi, dia percaya bahwa dengan peningkatan kekuatan Dewa Enam Gading Surgawi Gajah,
fenomena teratai hijau penciptaan pasti bisa mengalahkan fenomena pedang darah Yunting. Namun, itu hanya akan menjadi kekalahan. Su Zimo tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh seorang pangeran. Itu karena dia tidak tahu berapa banyak kartu truf dan harta yang dimiliki Yunting. Tanda seru tanda seru. Jika dia tidak bisa membunuh Yunting, lotus hijau penciptaan akan terungkap. Su Zimo belum lama mengenal Yunting. Meskipun orang ini bangga dan sombong, dia jujur sejak awal dan tidak memiliki pikiran jahat. Namun, Su Zimo tidak berani bertaruh. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya niat membunuh macam apa yang akan ditarik oleh lotus hijau penciptaan jika itu terungkap. Adegan kenaikannya sering terlintas di benaknya dan dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Raja Yun Yu bukan satu-satunya yang tertarik dengan lotus hijau penciptaan, ada juga ahli raja abadi lainnya. Mengingat budidaya Su Zimo saat ini, dia tidak bisa menahan serangan serupa kedua. Tentu saja, bahkan tanpa melepaskan fenomena Bloodline-nya, dia punya metode lain. Metode-metode itu bahkan lebih intens dan mengamuk. Tatapan Su Zimo dalam dan gelabelanya bersinar, melepaskan fluktuasi kesadaran roh yang sangat menakutkan. Serangan roh esensi. Merasakan ada yang tidak beres, Yunting langsung menebak pikiran Su Zimo. Namun, dia tidak mengambil hati dan hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bukan ide yang buruk untuk menggunakan skill rahasia Essence Spirit. Namun, kamu masih terlalu naif. Petik 2. Saya sudah lama merasakan bahwa alam roh esensi Anda telah mencapai alam abadi bumi. Namun, Anda mungkin tidak tahu bahwa alam Essence Spirit saya telah lama menembus ke alam immortal bumi juga. Saat dia mengatakan itu, Yunting tidak lagi bersembunyi dan melepaskan tekanan kesadaran roh yang luar biasa juga. Alam esensi bumi level 2. Essence Spirits adalah yang paling sulit untuk dibudidayakan. Di dunia atas, hampir tidak mungkin kultivasi Essence Spirit melampaui kultivasi pribadi. Siapapun yang bisa melampaui ranah kultivasi pribadi kecil sudah menjadi penjelmaan monster yang tiada taranya. Tidak banyak orang di seluruh domain abadi cakrawala surgawi yang bisa melampaui dua alam kecil seperti Yunting. Alasan utama mengapa Su Zimo bisa melakukan itu adalah karena Essence Spirit-nya dibentuk oleh kekuatan Green Lotus dan Dragon Phoenix Essence Spirits yang dikombinasikan dengan kekuatan Prajna Nirvana Sutra. Saat ini, dia adalah immortal hitam kelas 9 dan kultivasi roh esensinya juga berada di ranah esensi bumi level 2. Namun, dengan augmentasi dari Six Guiding Divine Elephant, kekuatan Essence Spirit, tubuh, dan garis keturunannya meningkat 4 kali lipat. Meskipun budidaya Essence Spirit-nya tidak banyak berubah, kekuatan Essence Spirit-nya sudah setara dengan level 3 Earth Essence Realm. Secara alami, Yunting bisa merasakan perbedaannya. Namun, dia tidak terburu-buru. Yunting tersenyum tipis. Memang, kekuatan roh esensimu lebih unggul dariku. Namun, Anda masih akan kalah jika Anda bertarung dengan roh esensi Anda. Petik 2. Itu karena tidak ada yang bisa bertahan melawan pedang roh esensiku. Nada bicara Yunting mengungkapkan kepercayaan diri yang luar biasa. Apakah begitu? Ekspresi Su Zimo tenang dan tidak tergerak. Sisik naga merah seukuran telapak tangan perlahan melayang keluar dari gelabelannya. Itu dalam bentuk bulan sabit dan dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Keahlian rahasia Essence Spirit, skala terbalik. Saat reverse skala muncul, seluruh aula tampak membeku. Hanya sisik naga yang melayang perlahan ke arah Yunting, memancarkan fluktuasi energi yang bergetar. Seolah-olah kekuatan apapun yang melakukan kontak dengan sisik naga akan mengalami dampak destruktif. Bahkan pendeta Taos setengah baya dan dua lainnya yang menyerang Tang Zi mengungkapkan ekspresi waspada dan menarik kembali kesadaran roh mereka, takut mereka akan menarik kekuatan membunuh skala naga. Bagus bagus bagus. Yunting memiliki ekspresi tak kenal takut saat dia mengangguk berulang kali dan berteriak, karena kamu ingin bertarung dengan roh esensimu, aku akan membiarkanmu melakukan kekalahan total hari ini. Gelabelanya terbuka dan sebuah pedang melayang di kesadarannya di mana Essence Spirit-nya berada. Pedang roh esensi. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Roh esensi dari setiap makhluk hidup lahir dari tubuh mereka dan tidak jauh berbeda dari bentuk aslinya. Yunting adalah manusia tetapi roh esensinya adalah pedang. Su Zimo hanya melihat situasi seperti itu pada satu orang. Itu adalah murid tertuanya, Beiming Sue. Beiming roh esensi Sue, roh bela dirinya, adalah pedang.
Bakat murid tertuanya dalam Dao Pedang tidak ada bandingannya. Tapi sekarang, Su Zimo melihat orang kedua dengan pedang roh esensi. Membunuh. Yunting menunjuk ke depan dan berteriak pelan. Astaga! Dalam kesadarannya, pedang roh esensi Yunting melepaskan sinar pedang berwarna darah yang sangat tajam saat menebas ke arah skala terbalik. Kedua keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan secara instan tanpa keributan atau suara apapun. Namun, saat mereka bertabrakan, Su Zimo dan Yunting merasa jantung mereka berdetak kencang. Bila berwarna darah menembus skala terbalik dan langsung turun ke kesadaran Su Zimo, menebas ke arah roh esensi teratai hijau. Uff, uff, uff. Merasakan bahaya, sinar cahaya keluar dari 81 lubang lotus. Ke-81 biji teratai hijau tampaknya telah mengembun menjadi pedang panjang yang mengenai pedang berwarna darah itu berulang kali. Akhirnya, mereka menghilang dan roh esensi teratai hijau tidak terluka sama sekali. Di sisi lain, pedang roh esensi Yunting merasakan kekuatan aneh yang menambah tubuhnya dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Bang! Pedang roh esensi bergetar hebat sebelum hancur, mengungkapkan roh esensi kecil yang bersinar dengan cahaya perak. Itu menyerupai Yunting dan mundur beberapa langkah dengan bingung. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tercerahkan. Pedang roh esensi Yunting belum dikultivasikan sampai batasnya dan roh esensinya belum sepenuhnya berubah menjadi pedang. Sekarang setelah terkena kekuatan reverse scale, bentuk aslinya terungkap. Pada saat yang sama, Su Zimo diam-diam khawatir. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Sampai titik kultivasinya ini, satu-satunya orang dari alam kultivasi yang sama yang bisa bertahan melawan skala terbalik adalah Yunting. Saat bertahan melawan reverse scale, ketajaman pedang roh esensi Yunting turun dalam kesadarannya dan mengancam roh esensinya. Jika bukan karena platform Lotus penciptaan, akan sulit bagi roh esensinya untuk melarikan diri tanpa cedera melawan ketajaman itu. Sebenarnya, Su Zimo tahu betul bahwa dalam hal kekuatan keterampilan rahasia roh esensi, pedang berwarna darah Yunting lebih unggul dari skala terbalik. Namun, kekuatan roh esensinya adalah alam di atas Yunting. Lebih jauh lagi, upaya Yunting untuk menghilangkan formasi di pintu masuk aula utama telah memakan banyak korban pada roh esensinya. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdua hanya bertarung untuk hasil imbang. Su Zimo hanya terkejut. Namun, Yunting terkejut dan jantungnya melonjak. Bagaimana itu mungkin? Pedang roh esensinya, bila berwarna darah, telah gagal. Harta apa yang ada dalam kesadaran Su Zimo yang bisa menetralkan pedang berwarna darahnya? Pertarungan antara esens spirits terlalu berbahaya. Terlepas dari kenyataan bahwa pedang roh esensinya kembali tanpa hasil, bahkan roh esensinya terguncang keluar dari bentuk aslinya oleh skala naga. Yunting benar-benar terkejut dengan pertarungan esens spirit ini. Dia tidak menyadari bahwa teror yang sebenarnya belum datang. Previous. Babak 2002, ledakan besar-besaran. Penerjemah, Lege. Roh esensi Yunting terguncang keluar dari bentuk aslinya. Untuk sesaat, pikirannya kacau dan dia tidak bisa bereaksi. Dalam keadaan normal, fenomena Bloodline-nya seharusnya sudah terbentuk sekarang. Namun, karena pertarungan antara keterampilan rahasia roh esensinya juga terguncang, menyebabkan pedang berwarna darah di belakangnya bergoyang sedikit tanpa terwujud sepenuhnya. Yunting menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia ingin mengesampingkan pikirannya. Tidak peduli apa, selama dia bisa menyingkat fenomena Bloodline-nya, Su Zimo pasti akan kalah. Tanda seru. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Yunting merasakan fluktuasi energi yang aneh dan ekspresinya berubah. Mata Yunting melebar dan dia melihat ke arah Su Zimo secara naluriah. Keterampilan rahasia roh esensi lainnya. Dalam keadaan normal, pembudidaya biasa hanya akan mengolah keterampilan rahasia roh esensi paling banyak. Itu karena bahkan jika seseorang mengembangkan banyak keterampilan rahasia roh esensi, jarang bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk melepaskan yang kedua dalam pertempuran. Persyaratan untuk melepaskan dua keterampilan rahasia roh esensi secara berurutan terlalu tinggi. Jika esens spirit seseorang tidak cukup kental dan melepaskan dua skill rahasia berturut-turut, esens spirit mereka akan runtuh sebelum mereka bisa membunuh lawan mereka. Secara alami, Yunting mengolah lebih dari satu keterampilan rahasia roh esensi. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan banyak kekuatan roh esensinya untuk menghilangkan formasi di luar aula utama. Setelah itu,
Setelah bentrokan dengan skala terbalik Suzimo, roh esensinya menjadi sangat lemah. Bahkan jika dia mau, dia tidak berdaya. Yunting diam-diam frustrasi ketika dia melihat Suzimo memadatkan keterampilan rahasia roh esensi kedua. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan lebih berhati-hati di depan aula utama dan tidak terburu-buru untuk menghilangkan formasi. Ketika dia menghilangkan formasi, dia benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang dari alam kultivasi yang sama dapat memaksanya sedemikian rupa. Suzimo menyulap segel tangan berulang kali dan fluktuasi kesadaran roh di gelabelanya meningkat. Setelah itu, dia mengulurkan jarinya dan menyentuh gelabelanya dengan lembut. Meretih. Ditemani oleh serangkaian suara, Suzimo menarik cambuk guntur yang menyilaukan dari gelabelanya dan menari-nari liar di udara. Cambuk penakluk roh. Meskipun Tang Zi dikelilingi, jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat itu dari sudut matanya. Itu adalah skill rahasia Essence Spirit dari Void Thunder Manual, bagaimana orang ini mengetahuinya? Apakah dia juga seseorang dari Remnant Knight dan telah mendapatkan warisan ayahnya? The Spirit Vanquishing Whip dipenuhi dengan kilat dan memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan tubuh dari daging dan darah bisa dicambuk menjadi abu, apalagi roh esensi. Terhadap keterampilan rahasia roh esensi kedua Suzimo, Yunting mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat tanpa rasa takut di matanya. Jika saya tidak menghabiskan banyak kekuatan roh esens untuk menghilangkan formasi sebelumnya, saya akan dapat menghilangkan keterampilan rahasia roh esens ini juga. Kata Yunting dengan bangga. Suzimo tidak menjawab. Matanya sepertinya mengandung guntur saat dia mencambuk Yunting dengan cambuk penakluk roh. Piak. Ketika cambuk penakluk roh menyerang Yunting, cambuk itu tiba-tiba menghilang. Dalam kesadaran Yunting, cambuk yang terbuat dari petir muncul dan melingkari roh esensinya dengan cepat. Petir menyambar dan busur listrik berputar secara menyilaukan. Awalnya, cambuk penakluk roh dari dunia bawah tidak memiliki perubahan dan kekuatan seperti itu. Namun, di 10 neraka absolut, Suzimo memperoleh warisan Kaisar Guntur dan keterampilan rahasia roh esensi ini juga berkembang. Itu mengalami transformasi lengkap dan bahkan lebih mematikan. Dalam keadaan normal, roh esensi apapun yang digulung oleh cambuk penakluk roh tidak dapat bertahan dan akan dihancurkan sejak lama. Namun, roh esensi Yunting tidak terluka sama sekali. Hahaha. Tawa Yunting terdengar. Meski sedikit serak, dia tetap bangga dan percaya diri. Suzimo, bahkan keterampilan rahasia roh esensi kedua tidak akan bisa menyakitiku. Sebenarnya, Suzimo sudah menyadari sesuatu yang tidak biasa ketika Reverse Scale mengguncang Essence Spirit Yunting dari bentuk aslinya. Cahaya perak menyinari roh esensi Yunting, seolah-olah dia mengenakan baju besi perak. Itu mirip dengan Ice Soul Silver Armor yang dia kenakan, seolah-olah ada hubungannya. Kenyataannya, Suzimo tidak salah. Ice Soul Silver Armor dibagi menjadi 2 armor dalam dan luar. Keduanya berasal dari orang yang sama dan pelindung luar melindungi tubuh Yunting sementara pelindung dalam melindungi roh esensinya. Ada banyak jenis harta dharma yang bisa melindungi tubuh. Namun, harta dharma yang dapat melindungi roh esensi terlalu sulit untuk disempurnakan dan setiap harta itu tak ternilai harganya. Itulah nilai dari Ice Soul Silver Armor. Dengan Ice Soul Silver Armor, bahkan para ahli Earth Immortal akan kesulitan membunuh Yunting, apalagi Black Immortals. Oleh karena itu, Suzimo tidak berhenti sama sekali setelah memadatkan cambuk penakluk roh dan menyalurkan roh esensinya sekali lagi. Jika satu keterampilan rahasia roh esensi tidak cukup, dia akan menggunakan 2. Jika 2 tidak cukup, dia akan menggunakan 3. Sansekerta terdengar di benak Suzimo, seolah-olah para Buddha melantunkan mantra dengan lembut dengan cara yang agung. Gelabelanya terbuka sekali lagi dan kata Sansekerta emas muncul, bersinar dengan cahaya Buddha yang menerangi kekosongan. Itu hancur ke arah Yunting seolah-olah itu sangat berat. Segel Dharma Gautama. Segel Dharma Gautama adalah keterampilan rahasia roh esensi dari teknik kultivasi dunia bawah, Sutra Gautama Hari Agung. Sekarang setelah berada di dunia atas, keterampilan rahasia roh esensi ini menjadi sangat biasa. Namun, karena Prajna Nirvana Sutra, semua teknik kultivasi Buddhis yang dikembangkan Suzimo mengalami transformasi dan ditambah dengan kekuatan Dharma. Segel Dharma Gautama juga berubah. Ekspresi Yunting berubah drastis saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Bahkan dengan kondensasi roh esensinya,
dia hanya bisa melepaskan dua keterampilan rahasia roh esensi secara berurutan. Namun, Su Zimo yang telah naik dari dunia bawah bisa melepaskan tiga. Terbuat dari apakah esens spirit orang itu? Bagaimana itu mungkin? Hanya Su Zimo yang tahu bahwa itu semua berkat roh esensi teratai hijau. Di daratan Tianhuang, Su Zimo bahkan merilis lusinan seni Dharma secara berurutan dengan bantuan roh esensi teratai hijau miliknya. Saat ini, Su Zimo merilis tiga keterampilan rahasia roh esensi berturut-turut, mengejutkan dunia dan menyerang roh esensi Yunting. Dalam kesadaran Yunting, Ice Soul Inner Armor muncul untuk bertahan melawan kekuatan guntur dari Spirit Vanquishing Whip. Pada saat yang sama, segel Dharma Gautama turun dan roh esensi Yunting tidak bisa menghindar sama sekali. The Spirit Vanquishing Whip atau Gautama Dharmic Cell saja sudah cukup untuk membunuh Immortal Hitam kelas 9. Saat ini, kekuatan dari dua keterampilan rahasia roh esensi ditingkatkan pada roh esensi Yunting pada saat yang sama. Ah! Yunting memeluk kepalanya dengan kedua tangan dengan ekspresi sedih. Bahkan dengan perlindungan armor dalam jiwa es, roh esensinya mengalami kejutan besar. Retakan bahkan muncul di Ice Soul Inner Armor. Retakan, retakan, retakan. Niat mengerikan meledak dari celah-celah armor dalam jiwa es. Petir pada cambuk penakluk roh membeku. Segel Dharma Gautama juga dipenuhi dengan embun beku. Lampu dari dua keterampilan rahasia roh esensi meredup dengan cepat. Pada akhirnya, dua keterampilan rahasia roh esens tidak dapat menembus armor dalam jiwa es. Fu. Yunting menyeringai dan menggertakkan giginya, perlahan-lahan sadar kembali. Matanya merah saat dia memelototi Su Zimo dan berkata perlahan, kamu masih gagal. Tidak, Su Zimo menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan menatap Yunting, berkata dengan acuh tak acuh, untuk memulainya, aku tidak menyangka ketiga keterampilan rahasia roh esensi itu akan membunuhmu. Lalu mengapa? Yunting hendak bertanya kapan dia tidak bisa melanjutkan. Itu karena pedang berwarna darah di belakangnya menghilang dengan cepat. Meskipun esens spiritnya utuh di bawah perlindungan Ice Soul Inner Armor, itu masih terguncang hebat dan fenomena Bloodline-nya menghilang saat ki darahnya berfluktuasi. Bab 2003, Membakar Api. Penerjemah, Lege. Yunting adalah teladan langka di domain abadi cakrawala surgawi. Ketika dia melihat fenomena Bloodline di belakangnya menghilang, dia menyadari motif Su Zimo. Di permukaan, Su Zimo merilis tiga keterampilan rahasia roh esensi berturut-turut untuk menargetkan roh esensinya, tetapi pada kenyataannya, itu untuk menghancurkan fenomena garis darahnya. Secara alami, Yunting memiliki kartu truf lainnya. Namun, dia tidak bisa menggunakan harta dharma di makam kaisar dan metode kuat itu tidak bisa digunakan. Tanda seru. Sekarang fenomena Bloodline-nya hilang, itu berarti dia tidak bisa lagi mengancam Su Zimo. Tentu saja, keduanya telah menghabiskan banyak energi hingga titik pertempuran ini dan Su Zimo merilis tiga keterampilan rahasia roh esensi secara berurutan. Yunting percaya bahwa Su Zimo sudah berada di ujung jalan dan tidak dapat mengancamnya dengan kartu truf yang digunakannya. Ada yang tidak beres. Saat itu, sebuah gambar melintas di benak Yunting dan dia terkejut. Tiba-tiba, dia ingat bahwa setelah Su Zimo merilis tiga keterampilan rahasia roh esensi, jari-jarinya masih terus berubah saat dia menyulap seni Dharma. Yunting memfokuskan pandangannya dengan tergesa-gesa dan merasa bahwa cahaya di hadapannya sedikit menyilaukan. Suhu di aula naik tiba-tiba. 4 bola api dengan warna berbeda muncul di samping Su Zimo. Emas, hitam, putih susu, dan merah tua. Meskipun 4 bola api hanya seukuran kepalan tangan, mereka memancarkan panas yang hebat yang membakar surga dan bumi esens ki di sekitarnya. Kamu masih bisa. Yunting mengepalkan tinjunya dan melihat semuanya dengan tak percaya. Awalnya, dia berpikir bahwa melepaskan tiga keterampilan rahasia roh esens berturut-turut adalah batas Su Zimo. Untuk berpikir bahwa esens spirit Su Zimo bahkan dapat menyalurkan kesadaran roh dan mengumpulkan esens ki untuk memadatkan keterampilan rahasia seni abadi yang begitu kuat. Aura yang dilepaskan oleh masing-masing dari 4 bola api benar-benar berbeda. Karakteristik Dharma api emas bermartabat dan tampaknya ada Buddha kuno yang duduk bersila di dalam. Namun, api hitam itu menyeramkan dan dipenuhi dengan ki iblis. Adapun api putih susu, itu bahkan lebih aneh, sepertinya ada suara burung phoenix yang samar. Bahkan dengan pengalaman Yunting, dia belum pernah mendengar tentang seni abadi atau keterampilan rahasia seperti itu.
Suzimo berdiri di udara dengan dua bola api menyala di matanya. Gelombang panas melonjak seolah ingin melahap Yunting dan membakarnya menjadi abu. Pada saat itu, aura Suzimo telah menguasai Yunting sepenuhnya. Di sisi lain, Taois setengah baya dan yang lainnya juga terkejut. Bahkan mereka tidak menyangka pertarungan antara dua penjelmaan monster akan mencapai tingkat seperti itu. Lebih jauh lagi, itu adalah makhluk abadi dari dunia bawah yang berada di atas angin. Yunting merasa tercekik dan tidak nyaman dengan aura Suzimo. Namun, dia masih menegakkan punggungnya dan mengangkat kepalanya. Tidak ada ketakutan di matanya saat dia berteriak, "Suzimo, kamu tidak bisa mengalahkanku dengan metodemu." Yunting memiliki Ice Soul Inner Armor untuk melindungi Essence Spirit dan Outer Armor untuk melindungi tubuhnya. Memang, metode biasa tidak bisa menyakitinya. Bahkan jika dia tidak bisa menang hari ini, dia pasti tidak akan kalah. Apakah begitu? Suzimo tidak membantah dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, itu bagus juga. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Sebelum kalimatnya selesai, segel tangan Suzimo berubah sekali lagi. Api Dao Abadi, Api Dao Buddha, Api Dao Iblis, dan Api Mingli Selatan berwarna putih susu berubah menjadi 4 api yang melesat menuju Yunting. Ketika mereka masih di udara, keempat bola api itu menyatu seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan, membentuk bola api raksasa. Masing-masing dari 4 bola api yang dilepaskan satu persatu tidak bisa mengancam Yunting. Namun, setelah 4 bola api menyatu, skill rahasia berubah sepenuhnya dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Yunting memiliki ekspresi muram saat dia memelototi bola api raksasa yang melaju kencang. Dia mulai mengaktifkan Ice Soul Silver Armor dan tubuhnya tertutup lapisan es. Meskipun bola api itu kuat, kekuatan armor perak jiwa es pasti bisa bertahan melawannya. Saat itu, nyala api lain menyembur dari gelabela Suzimo. Esensi roh Dao Api. Essence Spirit Suzimo sudah sangat lemah. Saat dilepaskan, Essence Spirit Fire tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, ketika mendarat di bola api, skill rahasia itu mengalami transformasi lain dan berubah menjadi api panca di Dao. Nyala api bola api meningkat dan meluas sekali lagi, melahap Yunting seperti matahari merah. Yunting terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan bola api akan meningkat ke level lain saat akan turun. Dia bahkan bisa merasakan aura kematian. Fiuh. Api pancadi Dao melolong dan melahap Yunting dalam sekejap mata. Suhu di aula sudah naik ke tingkat yang menakutkan. Taois-Taois setengah baya dan yang lainnya yang bertarung di samping juga bermandikan keringat. Mereka bertiga saling bertukar pandang kaget. Jika api Dao itu dilepaskan ke arah mereka, mereka akan terbakar menjadi abu secara instan bahkan jika mereka memiliki 10 nyawa. Bab 2005, Debu Menetap. Penerjemah, Lege. Garis keturunan biksu botak dan pria menara besi melonjak dan suara tsunami bisa terdengar saat kekuatan ki darah mereka didorong hingga batasnya. Lonceng kuno muncul di belakang biksu botak. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan dipenuhi dengan rune yang memancarkan aura menakutkan. Gunung yang menjulang tinggi muncul di belakang pria menara besi, tampaknya mampu menekan semua makhluk hidup dengan kekuatan yang mengejutkan. Fenomena garis keturunan. Baik biksu botak dan pria menara besi memiliki ki darah yang kuat dan fisik yang mengejutkan. Mereka kuat dalam pertarungan jarak dekat dan telah mengembangkan fenomena Bloodland. Tanda seru. Namun, keduanya menahan diri sepanjang waktu. Hanya setelah Suzimo membunuh Taois setengah baya, mereka berdua menyadari bahwa mereka mungkin akan dibunuh olehnya jika mereka terus menahan diri. Suzimo, kamu sudah berada di ujung jalan. Jangan memaksakan diri. Biksu botak itu juga merupakan penjelmaan monster dan secara alami bisa mengetahui kekuatan Suzimo. Jika itu orang lain, mereka tidak akan menahan diri selama pertempuran tingkat itu dengan Yunting, mereka pasti telah menggunakan semua kartu truf mereka. Jangan buang nafasmu padanya. Mari kita bunuh dia dulu agar tidak terjadi hal lain. Pria menara besi itu berkata dengan suara yang dalam. Hahaha. Suzimo mengangkat kepalanya dalam tawa, seolah-olah dia telah mendengar hal terlucu di dunia. Kalian berdua pikir kamu bisa membunuhku. Suzimo memelototi mereka berdua dengan ekspresi menghina dan berkata perlahan, aku tidak bisa membunuh Yunting, tapi kamu pikir aku tidak bisa membunuh kalian. Alasan mengapa dia tidak menggunakan garis keturunan tubuh sejati teratai hijau sepanjang waktu adalah karena dia khawatir itu akan terungkap.
Itu karena dia tidak yakin bisa menahan Yunting di makam kaisar. Kenyataannya, seperti yang diharapkan Su Zimo, Yunting memang memiliki kartu truf. Bahkan ada ahli lain yang menjaganya dan dia dibawa pergi dari makam kaisar. Namun, itu berbeda untuk biksu botak dan pria menara besi. Meskipun mereka berasal dari 4 sekte abadi, status mereka berbeda jauh dibandingkan dengan Yunting. Bahkan Dewa Hitam kelas 9 dan Teladan Langkah hanyalah pelayan di 4 sekte abadi. Mereka tidak memiliki harta dharma seperti Ice Soul Silver Armor atau ahli yang meninggalkan kartu truf untuk melindungi mereka. Saat Suzimo mengatakan itu, niat membunuhnya sudah terpicu. Ketika biksu botak dan pria menara besi melihat betapa tenangnya Suzimo dan betapa dia tampak tidak takut, mereka merasa tidak nyaman. Namun, sekarang mereka berdua telah merilis fenomena Bloodline mereka berada dalam posisi yang sulit. Selanjutnya, jimat giok tepat di depan mereka. Apakah mereka berdua akan menyerahkan jimat giok tanpa bertarung? Pada pemikiran itu, mereka berdua bertukar pandang dan membuat keputusan yang sama. Mereka akan menyerang dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri. Selama mereka bisa membunuh Suzimo, Tang Zi tidak akan menjadi ancaman. Membunuh. Biksu botak dan pria menara besi meraung pada saat yang sama dan melepaskan fenomena Bloodline mereka, menyerbu ke arah Suzimo dengan tatapan tajam dan niat membunuh. Fenomena garis darah. Suzimo bergumam pelan dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia hanya melirik dengan santai pada fenomena Bloodline di belakang biksu botak dan pria menara besi sebelum menarik kembali pandangannya. Guyuran. Suara tsunami bergema dari tubuh Suzimo juga. Itu bahkan lebih kuat dari mereka berdua dan memekakkan telinga. Seolah-olah sebuah galaksi telah turun dari 9 langit dan menabrak tanah dengan ledakan yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, teratai hijau giok tumbuh di belakang Suzimo. Daun teratai lebar dan batangnya tegak. Kuncup bunga di bagian atas sedikit bergetar dan bisa mekar kapan saja. Ini adalah mata biksu botak dan pria menara besi melebar saat mereka menatap teratai hijau dengan kaget. Keduanya merasakan tekanan yang tak terbayangkan. Terhadap teratai hijau, mereka berdua merasa sangat kecil, seolah-olah mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai daun teratai di teratai hijau. Teratai hijau melonjak ke langit dan dipenuhi dengan aura kacau. Kuncup bunga menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah sedang menatap mereka. Fenomena Bloodline di belakang mereka berdua mulai bergoyang dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Itu sepertinya lotus hijau penciptaan. Suara biksu botak itu bergetar dengan ekspresi terkejut. Tang Zi juga terkejut. Meskipun dia telah melihat Suzimo menyulap teratai hijau, dia tidak mengenali asalnya. The Creation Green Lotus adalah satu-satunya di dunia. Bahkan Raja Abadi tidak akan melepaskan harta karun sebesar itu. Saat itu, kuncup bunga di lotus hijau tiba-tiba mekar dan menumpahkan cahaya tanpa akhir. Teratai hijau berayun lembut, tampak bersemangat. Lotus hijau penciptaan tidak banyak bergoyang dan hampir tidak terlihat. Namun, gerakan kecil itu menyebabkan dua fenomena Bloodline di belakang biksu botak dan manusia menara besi runtuh, berubah menjadi kidarah tak berujung yang menghilang ke dunia. Keduanya bergidik seolah disambar petir dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Melarikan diri. Tanpa ragu, mereka berdua berbalik dan melarikan diri. Suzimo mencibir dan fenomena teratai hijaunya bersinar terang. Cahaya aneh menyebar seperti pedang tajam dan langsung menusuk mereka berdua. Berdebar. Keduanya jatuh ke tanah dan penuh lubang saat darah menyembur keluar, sekarat di tempat. Setelah melakukan itu, Suzimo menghela nafas lega. Dengan kematian mereka, tidak ada kemungkinan tubuh sejati teratai hijau terekspos. Pertempuran telah berakhir dan debu telah mereda. Suzimo santai dan benar-benar merasa sedikit pusing. Tubuhnya sedikit bergoyang dan fenomena teratai hijau tidak bisa bertahan dan menghilang dengan cepat. Dia hampir benar-benar kelelahan dari pertempuran. Jika bukan karena fakta bahwa Green Lotus True Body memiliki kemampuan generasi yang mengejutkan, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Ini sudah berakhir. Tang Zi memandang medan perang yang berantakan dengan tak percaya. Pada titik pertempuran ini, selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang hidup di aula utama, hanya menyisakan mayat di tanah. Tang Zi mengeluarkan beberapa ramuan abadi dan mengkonsumsinya, memulihkan luka dan staminanya secara perlahan. Mengingat fisik dan garis keturunannya, dia akan dapat memulihkan mobilitasnya dengan cepat selama dia punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri.
Cepat dan dapatkan jimat giok itu dan rapikan medan perang. Kami akan meninggalkan tempat ini sebelum hal lain terjadi. Tang Zi mendesak. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Itu seperti keinginan atau indera keenam seorang pembunuh, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Su Zimo mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Melompat, dia meraih jimat giok di telapak tangannya. Tidak ada perubahan lain selama seluruh proses. Su Zimo menatap jimat giok sejenak dan mengamatinya dengan hati-hati dengan kesadaran rohnya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Apa rahasia di balik jimat giok ini yang menarik begitu banyak sekte, faksi, dan teladan untuk memperjuangkannya? Su Zimo bertanya dengan cemberut. Aku juga tidak tahu. Tang Zi berkata, saya rasa selain Yunting dan beberapa pembudidaya lain yang memasuki makam kaisar, kebanyakan dari mereka tidak tahu rahasia jimat giok. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah bahwa jimat giok ini terkait dengan kaisar abadi yang dimakamkan di makam kaisar. Bab 2006, Perpustakaan. Penerjemah, Lege. Daratan Cakrawala Surgawi, Kerajaan Abadi Sisuan. Ibu kota, Perpustakaan Istana. Tembok kota ibu kota tingginya ribuan kaki. Perpustakaan setinggi 90.000 kaki dan merupakan bangunan paling mencolok di ibu kota, itu juga salah satu lambang dari seluruh kerajaan abadi Sisuan. Terlepas dari Istana Cakrawala Surgawi, Perpustakaan Kerajaan Abadi Sisuan adalah gedung tertinggi kedua di seluruh domain abadi Cakrawala Surgawi. Tanda seru. Perpustakaan itu mencakup semua dan melibatkan teknik kultivasi, keterampilan rahasia, harta dharma, ramuan, tempering, berbagai daerah, Tricilio Kosem, reruntuhan kuno, legenda, itu berisi segalanya. Sudah lama ada desas-desus di domain abadi Cakrawala Surgawi bahwa Perpustakaan Kerajaan Abadi Sisuan adalah tempat dengan buku terbanyak di domain abadi 9 Cakrawala dan bahkan seluruh dunia surgawi. Berdiri di lantai atas perpustakaan, orang bisa melihat ibu kota Kerajaan Abadi Sisuan yang tak ada habisnya dan pegunungan serta sungai. Pada saat itu, seorang wanita berdiri di lantai atas perpustakaan. Rambut panjangnya diikat dengan pita dan disampirkan dengan santai di belakang punggungnya. Dia mengenakan gaun hijau samar yang mengungkapkan sosok rampingnya dengan sempurna. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyapu beberapa helai rambut hitam di wajah wanita itu. Wanita itu tidak menyadarinya dan terus melihat ke bawah pada sebuah buku kuno di tangannya dengan ekspresi terfokus, seolah-olah dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Meskipun dia hanya mengenakan pakaian biasa, kecantikannya melampaui semua riasan lainnya di dunia. Meskipun dia tidak bergerak, dia memancarkan aura yang halus dan mulia. Wanita itu memegang gulungan dan berdiri melawan angin. Roknya berkibar lembut dengan anggun dan indah, seolah-olah dia adalah satu dengan seluruh perpustakaan. Tiba-tiba, fluktuasi energi aneh datang dari ruang kosong di lantai atas. Segera setelah itu, kekosongan runtuh, mengungkapkan terowongan spasial yang gelap. Seolah-olah dia tidak menyadarinya, wanita itu melihat buku di tangannya dengan saksama. Sesaat kemudian, sesosok hitam jatuh dari terowongan spasial dan mendarat di lantai atas dalam keadaan menyesal. Terowongan spasial di belakangnya tertutup dan menghilang. Sosok itu adalah Yunting yang dibawa kembali dari makam kaisar. Wanita itu tidak menoleh dan masih fokus pada buku di tangannya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya atau terlihat lebih baik daripada kata-kata di buku itu. Saudari, Yunting berdiri dan mengepalkan tinjunya, berteriak ke arah wanita itu dengan ekspresi marah. Ketika dia mendengar suara itu, wanita itu linglung. Dia berhenti sejenak sebelum bereaksi. Sedikit mengernyit, dia berkata dengan punggung menghadap Yunting, karena kamu kembali, kembalilah ke kediaman dan berkultivasi dengan damai. Ketika Yunting melihat bahwa wanita itu tampaknya tidak peduli sama sekali, dia merasa lebih sedih dan marah. Dia maju beberapa langkah dan berteriak lagi, "Kakak, saya tidak kalah sama sekali. Kenapa kau membawaku kembali? Kamu tidak kalah." Wanita itu masih tidak melihat Yunting saat dia menggelengkan kepalanya. Armor perak jiwa es yang aku berikan padamu lumpuh baik secara internal maupun eksternal. Namun, Anda mengklaim bahwa Anda tidak kalah. Yunting berargumen, jadi bagaimana jika mereka lumpuh? Saya tidak terluka parah atau terluka. Jika bukan karena Ice Soul Silver Armor, apakah kamu bisa kembali hidup-hidup? Nada bicara wanita itu dingin dan keras. Yunting masih marah dan berteriak,
harta dharma juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Aturan mana yang menyatakan bahwa harta dharma tidak diperbolehkan dalam pertempuran hidup dan mati? Jika kamu tidak membawaku kembali, aku pasti akan mengalahkan orang itu dan membantumu mendapatkan jimat giokmu. Ketika dia mendengar itu, wanita itu tersentuh. Tatapan lembut melintas di matanya saat dia akhirnya berbalik dan menatap Yunting. Saat wanita itu hendak berbicara, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Yunting. Senyum wanita itu menawan dan seketika, langit di sekitarnya tampak cerah. Pada saat itu, Yunting tertutup debu. Pakaiannya terbakar dan rambutnya tipis. Pipinya hitam pekat seperti batang api hitam. Kakak, beraninya kau menertawakanku. Seketika, Yunting panik dan wajahnya memerah. Namun, itu tidak bisa dilihat dengan jelas di bawah kulitnya yang hitam arang. Adik laki-lakinya ini adalah seorang pangeran dari kerajaan abadi Zisuan dan penjelmaan monster tak tertandingi yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dia belum pernah dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Semua ini karena Yunting ingin memperjuangkan jimat giok untuknya. Pada pemikiran itu, tatapan wanita itu melunak. Dia meletakkan buku di tangannya dan berjalan maju perlahan, mengangkat tangannya untuk mengusap pipi Yunting dengan lembut. Cahaya putih samar muncul di ujung jari wanita itu. Cahaya putih beredar di sekitar tubuh Yunting dan menghanyutkan arang di tubuhnya dalam sekejap mata. Beberapa luka Yunting juga mulai sembuh. Wanita itu mengeluarkan gaun panjang dan mengenakannya pada Yunting, berkata dengan lembut, "Saya menduga bahwa Anda menyelinap ke makam kaisar karena saya. Namun, Anda tidak diizinkan melakukan ini di masa depan." Petik 2. Ayah tidak memiliki banyak keturunan dan kamu yang termuda dan paling berbakat. Jika sesuatu terjadi padamu, dia akan patah hati. Selain itu, di antara saudara-saudara ini, kamulah yang paling aku sukai. Yunting sedikit menundukkan kepalanya dan bergumam, "Aku tahu. Anda dan ayah telah merawat saya sejak saya masih muda. Namun, saya tidak pernah memberi Anda hadiah." Petik 2. Di depan wanita itu, Yunting tidak lagi memiliki aura dingin dan arogan seperti di makam kaisar. Sebaliknya, ia menjadi lebih patuh dan mengungkapkan sikap seorang anak dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, dia baru berusia 200 tahun, setara dengan 3 atau 4 tahun di antara manusia. Tentu saja, Yunting hanya akan mengungkapkan kenaifan kekanak-kanakan seperti itu di depan wanita ini. Di depan orang luar, bahkan ayahnya dan saudara laki-lakinya yang lain, dia juga Pangeran Yunting, teladan langka yang memandang rendah dunia. Ketika Yunting kehilangan ibunya ketika dia masih muda, selain ayahnya, saudara perempuannya adalah satu-satunya yang menemaninya ketika dia masih muda. Di dalam hatinya, adiknya adalah orang yang paling dekat dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan berkelana jauh ke zona bahaya untuk mengambil jimat giok secara pribadi sebagai hadiah untuk saudara perempuannya. Yunting berkata, "Kamu selalu suka belajar, saudari. Saya mendengar bahwa jimat giok ini terkait dengan tabu mistik klasik dan ingin membantu Anda mendapatkannya." Petik 2. Itu hanya koneksi. Bahkan jika Anda bisa mendapatkan jimat giok, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan tabu mistik klasik. Jimat giok ini benar-benar tidak sebanding dengan risikonya. Wanita itu memandang Yunting dan berkata dengan lembut, "Bahkan tabu mistik klasik yang sebenarnya kurang dari 1/1000 dari kalian, apalagi jimat batu giok." "Saudari," Yunting memanggil dengan lembut dengan mata berkaca-kaca. "Kamu masih menangis meskipun kamu sudah sangat tua." Wanita itu tersenyum. "Siapa yang menangis?" Yunting tersipu dan menarik lengan bajunya untuk menyeka matanya dengan berantakan. Dia berkata dengan marah, "Kakak, bahkan jika kamu tidak membawaku kembali, orang itu tidak akan bisa menyakitiku." Dia merasa lebih marah memikirkan Suzimo. "Orang itu bahkan bisa melumpuhkan Ice Soul Silver Armor yang kuberikan padamu. Bagaimana Anda tahu dia tidak memiliki kartu truf lainnya?" Petik 2. Wanita itu bertanya sebagai gantinya. "Tentu saja tidak," sembur Yunting. Namun, nadanya melunak dengan cepat saat dia bergumam, "Orang itu hanya immortal hitam kelas 9. Dia harus berada di ujung jalannya setelah melepaskan 3 keterampilan rahasia roh esensi dan keterampilan rahasia yang kuat secara berurutan. Dia seharusnya tidak memiliki metode lain." Petik 2. Wanita itu sedikit mengernyit sebelum bereaksi dan bertanya, "Maksudmu mengatakan bahwa kamu dikalahkan oleh satu orang? Seorang abadi hitam pada saat itu?" Petik 2.
Bab 2007, Era Tak Terbatas. Penerjemah, Lege. Wanita itu paling tahu kekuatan tempur Yunting. Hampir tidak ada satupun dari bidang kultivasi yang sama yang cocok untuk adik laki-lakinya. Meskipun Yunting masih muda, dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dia pernah membawa Yunting berkeliling Divine Firmament Immortal Domain secara pribadi. Dia melihat ke gunung dan sungai, menatap langit berbintang, memahami langit dan bumi dan berjuang selama 20 tahun penuh melawan paragon keluarga aristokrat, murid sekte dan keluarga kerajaan tanpa menderita satu kekalahan pun. Tanda seru. Meski Yunting belum tua, dia sudah terkenal di seluruh dunia. Wanita itu tidak menyangka bahwa Yunting akan kalah dari Dewa Hitam kelas 9 dalam pertarungan 1 lawan 1. Memikirkan Suzimo, Yunting masih marah dan berkata dengan ekspresi kesal, dia adalah seseorang yang naik dari dunia bawah dan memiliki garis keturunan biasa. Jika bukan karena fakta bahwa saya mengeluarkan terlalu banyak esens spirit saya untuk menghilangkan formasi, saya pasti akan mengalahkannya. Ekspresi wanita itu berubah serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, adik, kamu tidak boleh meremehkan siapapun dari dunia yang lebih rendah. Kamu harus tahu bahwa pernah ada seseorang dari dunia bawah yang tak terkalahkan di cakrawala surgawi dan menyebabkan keributan besar. Feng Chantian, Yunting bertanya. Wanita itu mengangguk. Jika dia bisa diberikan gelar raja saat itu, bahkan reputasi ayah kita tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, ada berita bahwa Feng Chantian telah muncul kembali. Ah, Yunting kaget dan buru-buru bertanya, bukankah buah dao Feng Chantian lumpuh? Dia tidak mati. Wanita itu berkata, dikatakan bahwa buah dao Feng Chantian hancur dan tubuhnya disematkan oleh saber eksekusi dan ditekan selama ratusan ribu tahun. Namun, saat dia melepaskan diri, dia menunjukkan kekuatannya dan menghancurkan Absolute Thunder City, membunuh 10 dewa sempurna sebelum pergi. Saat menyebut Feng Chantian, baik itu dalam kata-kata atau matanya, wanita itu mengungkapkan sedikit kekaguman. Bahkan seseorang yang sebangga dan sombong seperti Yunting terkejut ketika mendengar itu dan hanya bisa bergumam pelan, metode seperti itu benar-benar. Setelah merenung sejenak, wanita itu melanjutkan, selain Feng Chantian, ada Raja Abadi di domain abadi Cakrawala Hijau yang memerintah suatu wilayah dan naik dari dunia bawah. Yunting berkata, namun, jumlahnya terlalu sedikit. Setelah bertahun-tahun, hanya ada beberapa dari mereka. Wanita itu berkata, kamu harus tahu betapa kejamnya lingkungan bagi orang-orang dari dunia yang lebih rendah. Mereka tidak memiliki sumber daya budidaya atau ahli untuk melindungi mereka. Mereka bahkan tidak punya tempat tinggal. Sudah sangat sulit bagi orang-orang dari dunia bawah untuk bertahan hidup, apalagi berkultivasi. Yunting tetap diam. Dia tahu bahwa saudara perempuannya benar. Jika dia ditempatkan di lingkungan yang begitu kejam, dia pasti tidak akan memiliki pencapaiannya saat ini. Siapapun yang bisa naik dari dunia bawah adalah penjelmaan monster. Wanita itu melanjutkan, misalnya, mereka yang telah melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi mungkin tidak akan kalah dari Anda dalam hal potensi dan bakat. Itu hanya karena latar belakangmu berbeda. Berhenti sejenak, dia berkata perlahan, ada sesuatu yang lebih penting yang harus kamu ingat. Kamu memiliki banyak hal yang berbeda dari dunia yang lebih rendah. Latar belakang, garis keturunan, bakat, anugerah, statusmu, tapi kalian memiliki satu kesamaan. Baik itu kamu atau mereka, kamu hanya memiliki satu kehidupan. Jika dia kehilangan nyawanya, status, reputasi, dan ketenarannya akan lenyap begitu saja. Ketika Yunting melihat ekspresi tegas di wajah wanita itu, dia tersenyum. Kakak, aku tidak meremehkan orang itu. Tidak hanya itu, aku bahkan sangat mengaguminya. Awalnya, saya ingin menaklukkannya dan membawanya di bawah sayap saya. Pada akhirnya, saat itu, Yunting sedikit malu dan tidak bisa melanjutkan. Wanita itu tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana orang seperti itu bisa tunduk kepada orang lain dengan begitu mudah? Benar, ngomong-ngomong, orang ini sepertinya ditakdirkan bersamaku. Yunting sepertinya mengingat sesuatu. Saat dia hendak mengatakannya, dia berhenti dan memutar matanya, berkata dengan misterius, kakak, tebak. Merenung sejenak, wanita itu tersenyum. Tidak sulit menebak apakah itu sesuatu yang berhubungan denganmu. Legenda mengatakan bahwa seni pedang pembunuh langit dan bumi berada di dunia yang lebih rendah.
Karena orang itu berasal dari dunia yang lebih rendah, kemungkinan dia tahu seni pedang pembantai langit atau bumi. Memang, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu, Dick. Yunting juga tertawa. Namun, kamu salah tentang satu hal, saudari. Orang ini mengetahui seni pedang pembantaian langit dan bumi. Wanita itu melirik Yunting dan bertanya dengan sikap santai, apakah kamu ingin aku membantumu merebut dua seni pedang? Bagaimana itu bisa dilakukan? Yunting berkata dengan tergesa-gesa, suatu hari, aku pasti akan mengalahkannya dan mengambil kedua ilmu pedang itu secara pribadi. Wanita itu mengangguk secara internal ketika dia mendengar jawaban itu. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah ujian. Jika Yunting menyetujuinya, itu berarti dia benar-benar kalah dan bahkan tidak berani melawan orang itu lagi. Tapi sekarang, ucapan Yunting membuat wanita itu merasa lega. Selama Yunting tajam, kemunduran yang dideritanya hari ini akan membuatnya semakin kuat. Wanita itu mengulurkan telapak tangannya dan melambai dengan lembut ke arah Yunting. Kesadaran Yunting tiba-tiba terbuka dan baju besi perak yang hancur terbang keluar. Itu adalah Ice Soul Inner Armor yang dihancurkan oleh 3 skill rahasia Essence Spirit Tsushimo. Kakak, baju besi bagian dalam sudah hancur. Untuk apa lagi Anda membutuhkannya? Yunting bergumam. Bagus kalau itu rusak. Anda akan segera menerobos ke alam abadi bumi, saya akan menempa satu lagi untuk Anda. Wanita itu berkata saat dia menerima armor bagian dalam. Jari wanita itu menyentuh armor bagian dalam dengan lembut. Dia fokus pada beberapa bekas luka bakar di baju besi bagian dalam dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah tanda dari cambuk penakluk roh. Itu benar, skill rahasia Essence Spirit orang itu adalah cambuk yang dipenuhi petir. Kata Yunting buru-buru. Wanita itu bingung. Ini adalah teknik pamungkas Feng Chantian. Mengapa itu muncul padanya? Wanita itu merasakan sisa aura pada armor bagian dalam yang hancur dan berkata, ada skill rahasia Essence Spirit lainnya dari biara Buddha. Saya tidak bisa menebak apa itu sebenarnya. Jelaskan situasi dari skill rahasia itu. Yunting menggambarkan adegan itu secara singkat. Sutra Gautama Hari Besar dan Segel Dharma Gautama. Wanita itu sedikit mengernyit. Orang itu memiliki pencapaian yang sangat dalam dalam ajaran Buddha. Namun, ini adalah teknik kultivasi dari dunia bawah. Bagaimana bisa begitu kuat? Dia telah membaca banyak buku dan tahu banyak. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa disimpulkan dari petunjuk yang ditinggalkan oleh armor bagian dalam. Namun, pada saat itu, dia tidak dapat memahami bagaimana keterampilan rahasia Essence Spirit dari dunia bawah dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, orang itu bahkan merilis skill rahasia Reverse Scale dari ras naga. Pasti ada yang aneh dengan Essence Spirit-nya untuk bisa melepaskan 3 skill rahasia Essence Spirit secara berurutan. Menurut deskripsi Yunting, dia memiliki fisik yang kuat tetapi garis keturunan biasa, kemungkinan terbesar adalah ras barbarian. Namun, Essence Spirit dari ras barbar adalah titik terlemah dan tidak bisa begitu kental dan murni. Mengingat pengalaman wanita itu, dia tidak bisa langsung menebak latar belakang Tsushimo. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mengembangkan seni pedang pembantai surga dan bumi, memahami cambuk penakluk roh, memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam agama Buddha, dapat melepaskan keterampilan rahasia ras naga dan bahkan melawan Yunting secara fisik. Yang aneh adalah penjelmaan monster seperti itu memiliki garis keturunan biasa. Mungkinkah? Jantung wanita itu berdetak kencang saat dia samar-samar memikirkan kemungkinan. Ketika Yunting melihat wanita itu diam, dia merasa bosan dan mencondongkan tubuh ke depan, menunjuk ke buku di tangannya. Kakak, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu begitu asyik? Pikiran wanita itu terganggu oleh Yunting dan dia tidak melanjutkan berpikir. Dia menutup buku itu dan mengungkapkan judulnya kepada Yunting sambil tersenyum. Tidak apa-apa, itu hanya beberapa legenda. Ada 2 kata kuno yang tertulis di gulungan itu, era tak terbatas.